Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bertemu lagi kita pada doa pagi hari Rabu. Sebelum kita memasuki pokok-pokok doa yang ada, mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan, marilah kita angkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. Geser. Ya. Rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hati kami rindukan seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi
tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan
yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyembahkan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi.
Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati pemberian-Mu Tuhan, besar kasih setiamu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami anak-Mu Tuhan, Kau berikan kesempatan, Kau berikan satu kali lagi Tuhan untuk kami bisa hidup sampai pagi hari ini. Kami bisa bangun dengan keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang fit. Kami bisa merasakan nafas yang segar Tuhan. Semua berasal daripada-Mu. Sungguh mulia, sungguh agung Tuhan segala perbuatan-Mu bagi setiap hidup kami. Memberkati setiap kami Tuhan yang mengikuti doa acara pagi hari ini, dan khusus kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami Tuhan. Kami mau berdoa bagi setiap pemimpin pemerintahan yang ada Tuhan, mulai dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan terendah sekalipun. Kiranya Tuhan melalui terpilihnya pemimpin-pemimpin yang ada ini dapat menjalankan amanatnya Tuhan sebagai pemimpin, dan Engkau pakai Tuhan pemimpin-pemimpin yang ada ini sehingga dapat memimpin bawahannya, memimpin rakyatnya, memimpin bangsa Indonesia ini akan lebih baik, supaya setiap kebijakan-kebijakan yang diambil, setiap solusi-solusi yang diambil dari suatu permasalahan, kiranya dapat menyejahterakan seluruh bangsa Indonesia Tuhan, seluruh rakyat Indonesia. Kiranya memberkati mereka dengan kekuatan, hikmat yang daripada-Mu, supaya apa yang Kau inginkan Tuhan terhadap bangsa Indonesia ini supaya terjadilah Tuhan, melalui setiap apapun yang dilakukan oleh pemimpin pemerintahan yang ada, supaya selaras dengan kehendak-Mu saja. Memberkati juga bagi setiap bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dari sektor perekonomian yang ada Tuhan. Terkhusus akhir-akhir ini maraknya peristiwa langka BBM yang terjadi khususnya di Kabupaten Jember Tuhan, bahkan di kabupaten sekitar. Kiranya memberkati Tuhan supaya masalah yang ada ini supaya menjadi bahan, supaya kami sabar Tuhan, supaya melalui peristiwa yang ada ini Tuhan menjadi langkah evaluasi ke depannya, supaya suatu-waktu ada kejadian yang serupa Tuhan, pemerintahan yang ada, terusnya bupati yang ada dapat mencarikan solusi yang ada. Memberkati setiap orang-orang yang berjerih payah Tuhan dalam mengantri BBM yang ada, memberikan mereka kekuatan supaya boleh Tuhan melalui setiap masalah ini dengan kesabaran memberikan kami hikmatnya daripada-Mu Tuhan, karena kami yakin dan percaya setiap masalah Tuhan ada jalan yang terselubung yang Kau maksudkan Tuhan bagi kami. Kemudian juga setiap sosial, hubungan umat antar beragama Tuhan, di tengah maraknya isu-isu yang mungkin tidak mengenakan di hati, kami yakin dan percaya Tuhan kami ada dalam lingkup salib-Mu. Kami percaya Kau ada bagi kami Tuhan, kami tidak takut, kami tidak gentar dalam menghadapi dunia yang semakin jahat Tuhan, karena kami yakin dan percaya sebagai anak-Mu Tuhan, Engkau Bapa yang setia melindungi kami, Engkau Bapa yang selalu setia bagi doa kami Tuhan. Memberkati setiap budaya pendidikan bagi juga anak-anak sebagai penerus bangsa Tuhan, memberkati pendidikan di bangsa Indonesia ini, supaya setiap pendidikan yang ada boleh terselubung bahkan sampai pedalaman-pedalaman sekalipun. Memberkati setiap para tenaga kependidikan, memberkati setiap sekolah-sekolah yang menjadi fasilitas, memberkati anak-anak juga yang boleh menerima pembelajaran Tuhan, sehingga semuanya dapat selaras mendapatkan, supaya Indonesia ini Tuhan dalam masa depan yang akan mendatang menjadi negara yang maju, menjadi negara yang berkembang Tuhan. Yang memberkati setiap sektor-sektor yang lain yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk tim keamanan yang ada, TNI, Polri, Satpol PP. Kiranya Tuhan melalui tim keamanan yang ada ini, kami seluruh masyarakat Indonesia menjadi aman, merasakan ketentraman, merasakan kedamaian. Memberkati para tim keamanan ini Tuhan, supaya dapat Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Mungkin ada keluarga yang ditinggalkan, kiranya memberikan penghiburan, sukacita daripada-Mu Tuhan, supaya setiap apa yang boleh dilaksanakan semuanya selaras dengan perintahnya yang ada, tugas-tugasnya yang ada, tidak semena-mena terhadap masyarakatnya Tuhan, tapi menjadi suatu teladan, menjadi suatu contoh bagi tindakan yang akan dilakukan oleh masyarakatnya. Memberkati juga setiap bencana-bencana yang terjadi, kebakaran hutan, longsor, banjir, baik yang
baik yang terjadi secara alamiah maupun yang terjadi akibat ulah manusia. Memberkati setiap korban-korban yang boleh terdampak, memberkati setiap fasilitas-fasilitas yang mungkin boleh dirusakkan, boleh hancur. Kiranya Tuhan semua pihak yang menjadi korban, semua pihak yang terlibat terkena dampak dari bencana-bencana yang ada, memberikan mereka kesabaran, memberikan mereka pemulihan bagi yang sakit, bahkan memberikan mereka sukacita, penghiburan mungkin bagi saudara sanak mereka yang mungkin telah meninggal Tuhan akibat setiap bencana-bencana yang ada. Memberkati Tuhan supaya setiap apapun yang boleh terjadi dalam hidup mereka, dalam hidup kami semua, kami percayakan kepadamu Tuhan. Memberkati setiap pengabaran Injil di seluruh dunia supaya jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau boleh dimenangkan Tuhan, sebagai mata takmu setiap orang yang percaya kepadamu, supaya namamu saja boleh disorak-sorak, dipermuliakan di kerajaan surga Tuhan. Memberkati juga hamba-hamba Tuhan yang ada di kota, desa sampai pelosok, dimanapun Tuhan hamba-hambamu ini bertempat, dimanapun hamba-hambamu ini boleh menggembalakan Tuhan, setiap jemaatnya, setiap umatnya Tuhan. Memberkati mereka yang mungkin melakukan penginjilan sampai ke pelosok-pelosok. Kiranya memberkati Tuhan hamba-hambamu ini yang menjadi perantaramu Tuhan bagi jemaat-jemaat yang ada, memberikan mereka kekuatan, mencukupkan bagi mereka apa yang kekurangan Tuhan, supaya juga memberkati gereja-gereja yang ada, bahkan gereja-gereja lokal yang ada Tuhan, supaya senantiasa Tuhan mau terus bertumbuh Tuhan, mau terus dipupuk Tuhan untuk senantiasa mengiring Engkau, mempelajari tentang kebenaran firman-Mu. Kami mau berdoa untuk nanti GPDI yang dulu, Philadelphia yang dulu ini, memberkati Ibu Gembala dalam proses check up dan pemulihan pasca operasinya di tengah usia hamba-Mu ini Tuhan yang tidak muda lagi. Beliau memiliki keterbatasan fisik, hamba-Mu ini memiliki keterbatasan yang sudah tidak dapat bergerak mobilitas secara itu lagi Tuhan, tapi kami yang percaya melalui penggembalaan hamba-Mu ini, Ibu Gembala dapat menjadi gembala yang baik bagi kami Tuhan. Ibu Gembala Kau berikan kesehatan, kekuatan untuk tetap dapat terus Tuhan memimpin jemaat-jemaatnya, untuk terus memimpin para umatnya Tuhan untuk semakin lagi lebih dekat kepada Engkau. Memberkati juga Bapak Wakil Gembala beserta istri, beserta anaknya Tuhan. Memberkati keluarga ini supaya dapat senantiasa Tuhan menjadi seorang wakil gembala yang mau senantiasa Tuhan memimpin gereja ini, menjadikan keluarga ini Tuhan keluarga yang harmonis, supaya tetap terus Tuhan berada di dalam naungan-Mu. Memberkati juga buah hati yang sedang proses pertumbuhan Tuhan, karena mencukupkan segala gizinya, mencukupkan segala kekurangannya yang ada. Kami mau berdoa juga untuk majelis-majelis GPDI Philadelphia yang dulu, memberkati Tuhan supaya melalui hamba-hamba-Mu ini yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi majelis, untuk menjadi suatu perwakilan, untuk menjadi garda terdepan bagi gereja ini Tuhan, kiranya memberkati supaya majelis-majelis yang ada dapat mengurus gereja ini Tuhan dengan baik, kiranya setiap permasalahan boleh dipecahkan Tuhan, dan mereka boleh senantiasa Tuhan melakukan setiap layanannya Tuhan hanya berasal daripada-Mu dan hanya untuk kepada-Mu saja. Memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, khususnya para pekerja, memberkati Kak Ronald, Kak Riko, Kak Yapes, dan Kak Tere Tuhan. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan, kakak-kakak pekerja, yang memberkati dengan kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, supaya dapat menjalankan setiap tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang ada dengan baik. Dan semoga kelak Tuhan Engkau mereka dapat menemukan jawaban daripada-Mu Tuhan untuk masa depan yang akan datang, dan Engkau akan membawa mereka kemana Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu. Memberkati setiap pengurus wadah-wadah yang ada, memberkati setiap wadah-wadah ibadah, wadah-wadah kaum muda remaja, kaum wanita, sekolah minggu, kaum pria, keluarga muda. Memberkati Tuhan setiap pengurus-pengurus yang ada ini supaya dapat menjalankan setiap program, menjalankan ibadah-ibadahnya, dapat menyusun rencana-rencana kedepannya sebagai pengurus yang baik Tuhan,
memberkati supaya setiap kebijakan yang daripadamu Tuhan turun atas mereka, memberkati setiap wadah-wadah yang dipimpin juga dalam proses ibadahnya, kiranya memberkati Tuhan setiap kebutuhan yang boleh mereka butuhkan Tuhan, boleh Engkau cukupkan. Memberkati juga setiap pelayan altar, WL, singer, korektan, pemain musik, tamborin, banner, multimedia, penerima tamu, bahkan pelayanan yang tidak terlihat sekalipun, ada pelayanan penjemukan Tuhan, ada diakonia, pembangunan gereja, bahkan tim konsumsi yang ada, tim keamanan yang ada. Kiranya memberkati Tuhan setiap jerih lelah hamba-hambamu ini untuk melayani Engkau, Raja di atas segala raja Tuhan, supaya dapat mereka dapatkan jawaban Tuhan, dapatkan imbalan yang daripadamu saja, supaya kami juga memberikan pelayanan kami semua dengan rendah hati Tuhan, tidak untuk dipandang sesama kami, tapi sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kami, ucapan terima kasih kami Tuhan atas kebaikan-Mu pada setiap kami mau melayani dengan rendah hati, kami mau melayani dengan keikhlasan hati kami. Memberkati juga setiap mungkin latihan-latihan yang boleh diadakan sebelum ibadah-ibadah yang ada, memberkati setiap konektivitas, hubungan, relasi antar sesama pelayan. Kiranya memberkati Tuhan supaya pelayanan di GPDI Philadelphia Ambulu ini khususnya menjadi pelayanan yang membangun, saling menajamkan, bukan saling menumpulkan Tuhan. Memberkati jadwal-jadwal doa yang ada, doa pagi, doa bagi bangsa, doa remaja. Kiranya menyerahkan setiap doa-doa yang diadakan di gereja ini Tuhan, supaya setiap orang-orang berkumpul bersatu hati, menaikkan setiap pokok-pokok doa yang mungkin menjadi kekhawatiran di hati mereka, menjadi kecemasan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh jawab Tuhan melalui setiap prosesi doa-doa yang ada. Memberkati Majelis Pusat Daerah dan Wilayah GPDI, memberkati Komisi Pusat Daerah dan Wilayah GPDI, menyerahkan Tuhan komunitas gereja kami GPDI ke dalam tangan-Mu melalui setiap jajaran pemimpin yang ada, melalui kestrukturan yang ada, supaya dapat membawa GPDI ini lebih baik ke depannya, dapat menjadi suatu organisasi yang sehat Tuhan di dalam-Mu, dijauhkan dari setiap keburukan-keburukan yang ada, KKN, bahkan setiap hal-hal yang tidak pantas Tuhan, yang tidak berkenan bagi-Mu. Kiranya Engkau jauhkan dari organisasi ini, dapat melaksanakan, dapat memprogramkan suatu kegiatan Tuhan yang berguna bagi setiap jemaat GPDI yang ada. Memberkati setiap pengabaran Injil melalui tubuh Kristus, melalui Engkau Tuhan, khususnya setiap orang di GPDI Philadelphia Ambulu. Engkau berikan keberanian Tuhan, hikmah yang daripadamu supaya turun atas kami, agar kami tidak salah dalam menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, kami tidak asal-asalan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi hanyalah hati-Mu Tuhan, isi hati-Mu yang boleh terucapkan kepada jiwa-jiwa yang belum mengenalkan Engkau. Berikan kami keberanian Tuhan, supaya kami boleh membawa sanak saudara, bahkan keluarga, teman, kerabat kami yang belum mengenalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap sekolah Kristen yang ada, bahkan sekolah tinggi teologi di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun Tuhan, kebenaran firman boleh diajarkan melalui satuan pendidikan, sekolah-sekolah yang ada. Kiranya menjadi saluran pemberitaan Injil Tuhan, dan menjadi anak-anak yang di dalam kebenaran firman Allah. Memberkati supaya setiap apapun yang boleh diajarkan Tuhan, semua selaras dengan-Mu, tidak ada penyesatan di dalamnya, tapi semuanya berasal dari kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Kami juga bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas urusan Tanah Bilia yang Tuhan sudah tolong. Berterima kasih Tuhan atas setiap jadi lelah payah usaha-usaha orang yang bergelut di baliknya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh tolong Tuhan sendiri yang boleh berkati setiap orang-orang yang bersusah payah Tuhan mengurusi Tanah Bilia ini. Tuhan berikan berkat yang daripada-Mu, dan supaya Tanah Bilia ini Tuhan semakin hari semakin menjadi ladang saluran berkat Tuhan bagi setiap masyarakat sekitarnya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat GPDI Philadelphia Ambulu, memberkati kesehatan jemaat-jemaat lansia. Mungkin mereka memiliki keterbatasan Tuhan yang tidak dimiliki oleh
orang-orang manusia-manusia yang berumur muda Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Terkhusus kami berdoa bagi jemaat-jemaat lansia, bagi yang mereka tetap mengikuti ibadah secara onsite Tuhan. Tuhan memberkati supaya pulang perginya berkati Tuhan, supaya mereka juga dapat nyaman, mereka dapat kuat Tuhan dalam mengikuti setiap prosesi-prosesi yang ada di gereja ini. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami kesakitan, kiranya Tuhan sendiri yang sembuhkan. Mereka yang memiliki keterbatasan Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang tolong melalui cara dan jalan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat yang mulai mundur dari pertemuan ibadah, supaya Tuhan yang jamah, Tuhan sendiri yang tegur Tuhan hati mereka, supaya mereka dapat kembali lagi bersama-sama beribadah dengan kami. Memberkati setiap jemaat yang sakit. Kami berdoa terkhusus untuk Bapak Arnold, untuk Bapak Yafet, kesehatan Suinang, pemulihan Kacong, kesehatan Bapak Nono, pemulihan Eho dari penyakit jantung, paru-paru dan gula. Kami berdoa untuk kesembuhan dari Bapak Wasito, Bapak Tri Susun. Memberkati Tuhan setiap jemaat-jemaat ini yang merindukan Tuhan kesembuhan yang daripada-Mu, kiranya melalui doa yang kami bawakan Tuhan, doa yang kami sampaikan kepada-Mu, jemaat-jemaat-Mu boleh merasakan kesembuhan Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan sukacita, rasa syukur yang melimpah atas kesembuhan yang mereka alami Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat yang sakit yang tidak kami bawa dalam doa. Kami yakin percaya Tuhan, Kau ada setiap bagi setiap kami. Kau adalah obat dari segala obat, Kau adalah dokter dari segala dokter. Kami yakin percaya menyerahkan setiap tenaga medis yang mungkin boleh menangani, obat-obat yang boleh dikonsumsi, kiranya supaya membawa kesembuhan bagi mereka Tuhan. Kami mau berdoa untuk permasalahan pergumulan jemaat-jemaat, usaha pekerjaan jemaat-jemaat yang mungkin mengalami struggle dalam mencari pekerjaan, kiranya memberkati Tuhan, supaya Tuhan permudah yang mengalami kerugian dalam usaha-usahanya. Tuhan boleh balikan Tuhan supaya menjadi keuntungan, bukan menjadi kerugian Tuhan. Memberkati setiap permasalahan pergumulan, mungkin bagi para jemaat-jemaat yang mungkin masih bimbang, masih ragu Tuhan mengikut tangan Kau, kiranya Tuhan sendiri yang boleh tegur, Tuhan sendiri yang boleh berbicara atas mereka Tuhan. Kami berdoa terus untuk pekerjaan Bapak Hari, pekerjaan Bapak Willy, apapun yang mereka mungkin boleh alami Tuhan dalam pekerjaannya, kiranya Tuhan memberkati Tuhan. Memberkati setiap remaja, muda-mudi dalam pendidikannya, yang sebentar lagi akan memasuki tahun ajaran baru, yang sebentar lagi akan pergi keluar kota sekalipun, kiranya memberkati supaya dimanapun mereka berpendidikan, mereka bersekolah, mereka berkuliah, tetap Engkau yang menjadi utama bagi mereka Tuhan. Mereka tetap mencari kehadirat-Mu dimanapun mereka berada. Memberkati setiap pekerjaan bagi setiap pemuda yang ada, yang membuka usaha, yang bukannya mengikut orang Tuhan. Memberkati setiap permasalahan yang boleh terjadi pada mereka, kiranya Tuhan sendiri yang boleh selesaikan. Bahkan jodoh masa depan yang terbaik Tuhan, jodoh yang seiman, jodoh yang setara di dalam-Mu bagi kami tersedia Tuhan. Kami berdoa untuk sekolah TK Pilia, SD Pilia, guru-guru yang mengajar, kepala sekolah, donatur, bahkan setiap tenaga yang ada, murid-murid yang ada, setiap fasilitas yang ada Tuhan, menyerahkan semuanya Tuhan, SD TK Pilia ini ke dalam tangan-Mu, supaya dapat menjadi saluran berkat. Di dalamnya boleh tersebar kebenaran firman-Mu Tuhan, dan mungkin boleh ada siswa, murid-murid yang belum mengenal akan Kau, hatinya boleh tersentuh Tuhan, hatinya boleh tergerak untuk boleh percaya kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semoga kami akan mendengarkan setiap renungan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Memberkati apapun yang sudah dipersiapkan hamba-Mu, supaya melalui hamba-Mu Tuhan, isi hatimu boleh tercurah atas kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan setiap doa, permohonan, pergumulan, ucapan syukur kami kepada-Mu, kami alaskan doa ini ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan.
Pagi hari ini kita akan melanjutkan lagi pembacaan kita di dalam Pengkhotbah pasal 2. Di sini ada 6 orang. Kita akan membaca bergantian 4 ayat. Pengkhotbah pasal 2 dengan judul Hikmat dan kebodohan adalah yang sia-sia. Hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tapi lihat juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan tanaman-tanaman yang menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Ayat 6, aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. 7, aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. 8, aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak budik. 9, dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Ayat 10. Ayat 10. Aku tidak memerintahmu mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjadi angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebodohan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja, hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia, karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang-orang yang beriman maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang semuanya sudah lama dilupakan, dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Oleh sebab itu aku menguji hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha mencari angin. Aku membenci segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan
kebahagiaannya kepada orang yang tidak bercela-cela berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Ayat 22, apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram, ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjadi amin. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara, kita telah membaca khotbah pasal 2, dan di pagi hari ini kita akan belajar dari satu tema, yaitu nikmat hidup, nikmat dunia tak cukup. Nah, banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan ketika sesuatu sudah dapat dicapai. Rumah megah, harta berlimpah, atau apapun itu Bapak Saudara, prestasi, nama yang besar. Namun dunia terus membujuk kita bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin bahagia yang kita dapat menjadi bahagia. Nah, kita pun terdorong untuk lebih bekerja lebih keras, mengumpulkan lebih banyak, menikmati hal-hal tersebut. Tapi apakah itu cukup dalam kehidupan kita, Bapak Saudara? Nah, kita bisa melihat di sini pasal ini mencatat pengalaman hidup dari pengkhotbah. Ia mencoba segala sesuatu hal yang bisa dinikmati manusia untuk mencari makna hidup. Ia tidak menahan apapun kesenangan, kekayaan, pekerjaan besar, musik, kebun, harta benda, dan kebijaksanaan. Namun di akhir semuanya ia sampai pada kesimpulan yang bisa dikatakan semuanya adalah sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam pasal ini kita melihat lebih dalam hati seorang raja yang telah mencapai semua impian duniawi, namun masih terasa kosong. Nah, kita bisa lihat ketika ia membangun rumah, kebun, taman, seperti istana dan taman kerajaan pada masa puncak Israel. Ia memiliki banyak budak dan ternak, ukuran kekayaan yang tertinggi pada waktu itu, pada zaman itu Bapak Saudara. Bahkan ia menikmati seni, musik, pesta, menunjukkan pencapaian budaya. Namun semuanya itu tidak memberikan sukacita yang sejati. Nah, yang menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mengapa kenikmatan dunia tidak pernah cukup memuaskan? Yang menjadi pertanyaan kita, mengapa kenikmatan dunia tidak pernah cukup memuaskan? Kita bisa belajar dari pasal ini. Yang pertama yaitu karena kenikmatan itu sementara. Kita bisa lihat di pengkhotbah ayatnya yang pertama dan sampai yang ketiga. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak memuji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Dia berkata, marilah aku mencoba kesuksesan, tertawalah, tetapi semua itu cepat berlalu. Tertawa menjadi gila, pesta menjadi kosong, dan hati tetap merasa hampa. Jadi Bapak Saudara, kesenangan yang tidak disertai dengan makna rohani adalah pelarian sesaat dari kenyataan jiwa yang haus. Seperti asap yang
nyata, namun ketika kita lihat seketika langsung lenyap. Nah, demikian kesenangan dunia, Bapak Saudara, yang menjanjikan kebahagiaan tapi hanya sementara. Begitu selesai, jiwa kita kembali kosong, jiwa kita merasa hampa, bahkan lebih kosong dari sebelumnya. Nah, kenikmatan yang tidak berakar pada Tuhan hanya menjadi pelarian sesaat dan kenyataan batin yang gelisah. Dunia boleh menawarkan hal-hal yang begitu indah, Bapak Saudara. Dunia boleh menawarkan berbagai bentuk pilihan yang bisa kita ambil. Namun jika tidak ada Tuhan, maka yang tinggal hanyalah kesunyian yang menekan kita. Jadi kenikmatan dunia hanya sementara, Bapak Saudara. Ia bisa mengisi waktu tetapi tidak mengisi hati kita, sukacita kita. Sukacita sejati hanya ditemukan ketika kita datang kepada sumber kehidupan, datang kepada Tuhan, bukan sekedar menikmati ciptaannya tanpa melibatkan Sang Pencipta. Jadi Bapak Saudara, ketika kita merasa apa sih yang sudah kita capai selama ini, ketika kita merasakan hampa, kekosongan, semuanya itu sia-sia, Bapak Saudara. Kenikmatan itu hanyalah sementara. Dunia boleh menawarkan hal-hal yang begitu luar biasa, tapi kita bisa lihat di sini berkata semuanya sia-sia. Makanya ada kata-kata selain selanjutnya, hiburan bisa menyenangkan tetapi tidak memberi tujuan hidup. Jadi penting kita mengartikan pada pagi hari ini, Bapak Saudara, kita melihat bahwa mengapa kenikmatan dunia itu tidak pernah cukup memuaskan, karena kenikmatan itu hanya sementara, sama seperti asap yang tadi saya sudah katakan, Bapak Saudara. Boleh nampak kelihatan tapi tiba-tiba lenyap seketika. Nah, poin yang kedua yang kita mau belajar pada pagi hari ini yaitu mengapa kenikmatan dunia tidak pernah cukup memuaskan. Kita bisa lihat di ayat 4 sampai 11. Di sini saya memberikan poin yaitu karena keberhasilan dunia tidak menjamin kepuasan. Nah ini, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan tanaman-tanaman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta, benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan bidu-wanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak bundi. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita. Segala jeripayaku itulah segala jeripayaku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripaya, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan. Dan usaha menjaring angin memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Di sini ditekankan bahwa Bapak Ibu Saudara, bahwa keberhasilan dunia tidak menjamin kepuasan. Setelah mengejar kesenangan pribadi, Bapak Saudara, hiburan, sang pengkhotbah melangkah lebih jauh lagi. Kita bisa melihat bahwa ia mencoba menemukan makna hidup melalui keberhasilan, pencapaian yang ia alami. Ia berkata, bagaimana mungkin seseorang memiliki segala-galanya masih merasa bahwa hidupnya kosong, Bapak Saudara. Tadi kita sudah baca di ayatnya yang ke-11, bagaimana mungkin
seorang yang memiliki segala-galanya masih merasa hidupnya hampa, hidupnya kosong. Karena ternyata keberhasilan tanpa Tuhan hanyalah kemasan kosong. Indah di luar, yang kita lihat nampaknya bagus di luar, tapi di dalamnya hampa, kosong, Bapak Saudara. Dengan kata lain, ia mencapai kejayaan puncak dunia. Jika dilihat dari standar manusia, orang ini berhasil, orang ini sukses, hidupnya dipenuhi dengan kesuksesan, pembangunan besar-besar, kekayaan yang melimpah, kekuasaan atas banyak orang. Tapi ia membangun banyak hal, mengumpulkan kekayaan, memiliki budak, kita bisa melihat perhiasan, penyanyi istri di sini. Tetapi ketika ia merenung, ia berkata bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, kita bisa melihat ia memiliki segalanya, Bapak Saudara, namun kehilangan makna daripada semuanya itu. Karena keberhasilan tanpa Tuhan hanya menghasilkan kekosongan. Keberhasilan di sini, Bapak Saudara, bukan hal yang salah. Tentu keberhasilan bukan hal yang salah, tetapi bila keberhasilan menjadi pusat kehidupan kita, maka kita sedang membangun istana pasir. Indah tapi rapuh, Bapak Saudara. Hidup hanya akan berarti ketika Tuhan menjadi pusat dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan, semua keberhasilan hanya seperti usaha menjaring angin. Jadi Bapak Saudara, di sini menekankan bahwa keberhasilan dunia tidak menjamin kepuasan. Apa yang sudah kita capai, keberhasilan apapun itu, Bapak Saudara, jika tidak ada Tuhan di dalamnya, semua akan menjadi kosong, semua akan menjadi hampa. Karena tidak ada kepuasan yang diberikan daripada Tuhan. Mungkin kelihatannya bagus, kelihatannya indah, tapi di dalamnya kosong, di dalamnya hampa, Bapak Saudara. Dan sukses duniawi adalah pencapaian kosong bila Tuhan bukan pusatnya. Saya tekankan lagi, sukses duniawi adalah pencapaian kosong bila Tuhan bukan pusatnya. Maka Bapak Ibu Saudara, pentingnya kita tetap menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam setiap kehidupan kita. Pencapaian-pencapaian yang kita dapat, apapun itu, Bapak Saudara. Bahkan yang kita mau belajar pada pagi hari ini, yaitu karena hikmat, keadilan, dan kerja keras tak bisa menghindari kematian. Mengapa kenikmatan dunia tidak pernah cukup memuaskan? Yaitu karena hikmat, keadilan, dan kerja keras tak bisa menghindari kematian. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-23 di situ, Bapak Ibu Saudara. Setelah kita melihat bahwa setelah mengevaluasi kesenangan, keberhasilan, di sini sang pengkhotbah mengarahkan perhatiannya kepada hal yang lebih mulia. Hikmat, keadilan, kerja keras. Ia membandingkan orang-orang yang berhikmat dengan orang-orang yang bodoh. Ia membandingkan orang berhikmat dan orang-orang sama-sama mati. Ia bekerja keras, tapi warisannya bisa jatuh ke tangan orang yang tidak layak. Semua usaha dan jerih lelah bisa sirna, Bapak Saudara. Disinilah kita melihat bahwa hanya Tuhan yang bisa memberi makna kepada pekerjaan manusia. Pekerjaan, hikmat, keadilan hanyalah alat, bukan tujuan hidup, Bapak Saudara. Mereka menjadi sia-sia ketika dijalankan tanpa arah yang benar. Tetapi ketika diserahkan kepada Tuhan, dilakukan untuk Tuhan, bahkan pekerjaan sekecil apapun bisa menjadi makna yang kekal. Jadi penting, Bapak Saudara, pada pagi hari ini kita belajar bahwa nikmat dunia itu tidak cukup. Karena mengapa kita merasakan tidak ada kepuasan, Bapak Saudara? Karena yang pertama, karena kenikmatan itu hanya sementara, sama seperti asap hilang, tidak menetap. Bahkan karena keberhasilan yang dunia yang kita sudah capai tidak menjamin
kita bisa merasakan kepuasan. Bahkan hikmat, keadilan, kerja keras, kita bisa menghindari kematian. Semuanya sia-sia, Bapak Saudara. Kita bisa melihat tadi, seperti yang saya sudah katakan tadi, perbedaan antara orang yang berhikmat dan orang yang bodoh tetap sama saja mati, Bapak Saudara. Nah, di sini kita bisa belajar dari pengkhotbah pasal 2 ini pada pagi hari ini, Bapak Saudara, memperhatikan kita agar tidak mencari makna hidup pada apa yang dunia tawarkan, yang dunia berikan. Kesenangan, kekayaan, dan kerja keras tidak akan pernah cukup jika kita jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka pekerjaan dan kenikmatan dunia bisa menjadi sirna dan mengubah kepada sukacita yang sejati. Pada itu, Bapak Saudara, hari ini kita belajar bahwa nikmat dunia tidak cukup. Maka mari kita kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Karena dari sanalah kita boleh merasakan sumber damai, sumber sukacita yang kita perlukan dalam setiap kehidupan kita. Inilah menjadi renungan kita pada pagi hari ini, Bapak Saudara, yang menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa dunia tidak cukup memuaskan dalam setiap kehidupan kita. Dan saya kembalikan kepada Gembala Bapak. Ya, firman Tuhan. Mari kita berdoa menutup doa kita bersama pada hari ini. Kami syukur Tuhan, kami belajar, kami sudah mengisi menggunakan soal setiap doa kami. Kami juga belajar bahwa hanya di dalam-Mu kami boleh menerima kepuasan sejati. Dunia tidak beri kami kepuasan sejati itu, mungkin bisa memberikan kepuasan sementara. Kami belajar dari kisah pengkhotbah bagaimana apa yang dia sudah dapatkan tidak membuat pada dia bahagia, tidak membuat dia puas, tetapi hanya di dalam Tuhan saja kami boleh beroleh satu kebahagiaan sejati. Mampukan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, mampukan kami hidup berjalan dalam kebenaran-Mu, sehingga kehidupan kami punya arti, punya nilai yang bernilai kekal, tidak seperti sama yang dikatakan pengkhotbah usaha mencari harta. Terima kasih Tuhan, kasih setia Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, ajar kami tenang dalam segala permasalahan kami, ajar kami berpikir secara jauh dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami boleh beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap pelayan yang sudah melayani, memberkati setiap anak-anak yang sudah memberi diri melayani Tuhan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bermasalah, menghadapi permasalahan, menghadapi problema, Tuhan tolong, karena Engkau sumber pertolongan kami. Dengan diserahkan seluruh pagi yang baru dalam nama Tuhan, kami alaskan doa kami dan sambut hari yang baru dalam penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya.